warahmatullahi wabarakatuh. Agak waktu cikali tenang poro madece muai. Perjalanan jalan-jalan kita hari ini ada di mana? Di sini. Rame toh, rame. Seru nggak? Penasaran nggak? Ayo Mi ikut, like, comment, subscribe. Senin 5 Safar 1445 Hijriah 21 Agustus 2023 Miladiah. Yang kami hormati Camat Baru, Bapak Kapolsek Baru, yang hari ini adalah hari pertamanya bertugas di tempat kita di Kecamatan Baru. Cikali-cikali semua yang saat ini sedang berbahagia. Pada video kali ini kita akan mengikuti sebuah upacara dan berbagai penampilan-penampilan dari santri-santri yang memang dipersiapkan untuk menunjukkan skillnya, menghibur kita semua. Ini adalah upacara pekan perkenalan. Kalau di sekolah umum biasanya ada MOS, kalau di pondok ini ada namanya pekan perkenalan. Ini semua dipersiapkan oleh santri dan untuk santri. Tadi kita belum mama, dia lega malam kita, tempoa mating kita, kisali ke tuanta. Maafkan hamba di hadapan ayahanda gurunda. Cini salam terjadi limpo dari selamat bunda negara barang siapa nanti tuanku yang tak mengenal kedudukanmu, yang tidak mengenal derajatmu, maka kelak akan kuhancurkan mereka di tengah keributan ini. Apel tahunan pekan perkenalan khutbah Pondok Modern Purnai tahun 1445 Hijriah. Siap! Laksanakan. Siap! Laksanakan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa Shifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa وشفاء لما
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم Hadap kanan. Gerak. Cikali-cikali semua, ini adalah pengibaran Sansaka Merah Putih di mana ini adalah pasukan pengibar bendera yang sedang bersiap untuk melaksanakan tugasnya. Ini adalah santri-santri gabungan dari JHQ dan KMI. Mereka semua adalah penerima beasiswa dari Masjid Modern Kuri Langit yang saat ini sedang mondok di Pondok Modern Kuri Langit. Ya, bukan hanya paskibra, tapi semua santri ini adalah penerima beasiswa dari Masjid Modern Kuri Langit. Jadi di pondok ini ada sekitar hampir 300 santri dan mahasantri sebagai penerima beasiswa dari masjid. Balik kanan. Jalan. Tembak. Gerak. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Jalan cepat. Gerak. Enam. Tembak. Jalan. Jalan. Langkah ke depan. Jalan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya
Hadirin dimohon untuk berdiri. Berjalan. Bendera siap. Bendera. Bendera merah putih. Kegiatan untuk anak-anak di bawah 5 tahun dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Kemudian ada TPA anak-anak. Yang TPA anak-anak ini belum mondok, belum mukim, tapi dari anak-anak kita dari sekitar Ujungnya, Marwala dan Kelurahan Sumpang Binangai terutama. Proses guru-guru sedang berproses, pimpinan sedang berproses, santri-santri, mahasantri semua sedang menjalankan proses untuk lebih baik. Bagaimana hari esok bisa lebih baik, bagaimana tahun depan bisa lebih baik. Ini PR kita, maka momentum apel tahunan ini yang akan dirangkaikan apel tahunan dan kuliah umum sampai habis tangan untuk ibu-ibu di sebelah kanan dengan seragam warna sage. Kita tersage-sage hari ini bersama belajar agama, belajar moral, belajar adab, belajar nilai-nilai. Pak Kapolsek, selamat datang di Kecamatan Baru. Kecamatan ini termasuk kecamatan yang aman, relatif aman. Kalau ada orang yang ditangkap sama polisi, umumnya itu bukan orang masjid. Kalau ada orang yang ditangkap sama polisi, umumnya itu orang yang tidak ngaji, yang mabuk-mabuk, narkoba, mencuri, ambil punya orang. Jadi kalau pondok ini berhasil, semua orang dekat dengan masjid, semua orang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Pak Kapolsek kurang kerjaan. Siapa lagi yang mau ditangkap ketika orang semua takut kepada Allah, ketika orang semua cinta kepada Rasulullah? Nah, itulah yang kita hadirkan di pesantren. Kita melihat apel tahunan kita hari ini, tentu kita merasakan yang berbeda. Upacara di luar sana, ya paling banter, ranah spiritualnya hanya baca doa. Itu pun pembaca doanya saja yang baca doa, peserta upacaranya belum tentu mengaminkan. Upacara di luar sana, baru kali ini beliau-beliau ada upacara pembacaan ayat suci Al-Quran. Tapi bukan hanya itu, kita berbangsa, kita bertanah air. Bukan hanya kita hanya mengenal agama, bukan hanya kita mengenal syariat, tapi kita juga mengenal perbedaan. Kita juga mengenal budaya. Baru ada upacara pakai angaru. Baru ada upacara. Tahun lalu jadi unik. Ada pakai ingkok tapi nyanyi lagu Toraja. Selama ini kita gagap dalam berbudaya, kita selalu membentur-benturkan antara budaya dan agama. Padahal dua ini adalah nilai yang sama-sama kita harus jaga. Seorang santri setelah selesai mondok pasti akan kembali ke tengah masyarakat. Kita berharap bawa nilai ke tengah masyarakat. Bagaimana nilai agama bisa merawat budaya-budaya kita. Bagaimana nilai-nilai budaya tidak merusak syariat dan agama kita. Itulah peran santri, itulah peran kita semua untuk hadir nantinya ke tengah-tengah masyarakat. Hari ini ada yang jadi mudapir, belajar ngurus adik-adiknya. Hari ini ada yang jadi riayah, pengasuhan, ngurusi asrama, ngurusi kelas. Sebenarnya sejatinya kita sedang belajar untuk memimpin. Hari ini kita pemimpin di kamar, hari ini kita pemimpin di asrama, hari ini kita pemimpin di kelas, hari ini kita pemimpin
Di kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di pondok ini, sejatinya kita sedang belajar untuk menjadi pemimpin nanti di tengah masyarakat. Insya Allah. Bahkan kita belum tamat, kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai update, dan juga mungkin bisa jadi informasi. Setiap tahun dari masjid modern, dari pondok modern Puri Langit mengutus santri untuk berkhidmat Ramadan di berbagai masjid di pelosok. Bukan hanya untuk jadi imam, tapi juga ceramah, tapi juga ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat selama sebulan. Bukan hanya tausiah, bukan hanya kultum, tapi terlibat mengurusi masjid, memakmurkan masjid, sampai mengurus zakat, sampai kemudian mengajar anak-anak di kampung itu, mengajar anak-anak sampai orang dewasa, mengenalkan mereka Al-Quran. Belum tamat, belum jadi alumni, sudah terlibat berperan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini jadi paskibrah, hari ini jadi menampilkan penampilan-penampilan. Ada penampilan Bhinneka Tunggal Ika, ada penampilan silat marawis, tari Arab dan lain sebagainya. Itu adalah proses bagi anak-anakku semua untuk melewati perjalanan kita ini. Bagaimana mewujudkan panca jiwa kita, bagaimana mewujudkan catur sukses kita, yang insya Allah kita hadir di tengah-tengah masyarakat, siap untuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya jadi pejabat, bukan hanya di pemerintahan, tapi dalam berbagai hal. Seorang pemimpin bisa memikirkan solusi untuk masyarakatnya. Seorang pemimpin bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Seorang pemimpin bisa memikirkan sebuah kendala, hadir menjadi solusi, hadir menjadi keberkahan untuk semuanya. Maka di pagi hari ini tidak ada yang penting selain sama-sama kita meluruskan kita niat kita kembali. Sebagai santri kita cari ridho Allah, sebagai guru juga kita cari ridho Allah, sebagai pengurus, sebagai staf, sebagai SPA, sebagai mahasantri, sama-sama kita datang dari berbagai latar belakang. Setengah Indonesia ada di sini, tapi saya mau bilang sama anak-anakku sekalian, rugi. Guru-guru pun juga rugi kalau ada yang datang ke pondok ini hanya untuk mencari yang lain. Pastikan kita semua datang ke pondok ini dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ibu dapur cari keridhaan Allah, SPA cari ridho Allah, pimpinan juga cari ridho Allah. Tidak ada yang berarti di dunia ini kalau semua yang kita lakukan ini tidak meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho terhadap negeri kita, kalau Allah ridho terhadap masyarakat kita, kalau Allah ridho sama pondok kita, hadir keberkahan, hadir kebaikan-kebaikan dari berbagai hal, dari berbagai penjuru, insya Allah. Maka rangkaian khutbatul ars ini sampai hari Kamis nanti kita akan dibersamai oleh guru-guru kita dalam berbagai kuliah umum. Hadir insya Allah dari guru kita Profesor Dr. Farid Wajdi selaku Dewan Penasehat, sudah hadir di tengah-tengah kita Al Ustaz Fardana yang akan juga memberikan kita berbagai pencerahan tentang kepondok modernan dan sebagainya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah lahir sebuah generasi baru yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah disiapkan untuk menjadi kader pondok untuk umat agar memberikan khazanah Islam yang bertujuan untuk mencetak kader khairuh ummah demi terbentuknya generasi yang penuh semangat, pantang menyerah dan ulet. Senin 21 Agustus 2023 bertepatan dengan 5 Safar 1445 Hijriah, dengan mengharap ridha Allah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami selaku pimpinan Pondok Modern Kuri Langit meresmikan nama Angkatan Santri Akhir Jamiatul Hufat wal Qurra tahun 2023-2024 dengan nama Grazalian Generation. Semoga menjadi generasi yang bersemangat, pantang menyerah dan ulet di masa sekarang hingga di masa-masa yang akan datang. Takbir. Alhamdulillah, semoga angkatan ini sebagai generasi yang lahir pada hari ini bisa memberikan kebaikan dan uswatun hasanah bagi sekitarnya dan seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Bermental Rabbani, sederhana dan kreatif, ikhlas, billah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Penampilan 17.000 pulau terhampar luas, lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Indonesia, negeri bebas dan merdeka, yang telah menjadi bagian dari kita untuk memaknai setiap kalimat merdeka. Sumpah Pemuda Serata Negeri menyatukan warga Ibu Pertiwi hingga Nusantara menyadari bahwa kita saling memiliki. Rangkaian perjuangan besar membawa rinti kami yang kian mengembara ke lautan lepas. Para serupawan nan terampas, Lelah yang menusuk dada, darah yang melebur menjadi satu dalam tanah, demi memperjuangkan harga diri bangsa dan kebebasan tanah air. Tidakkah kita ingat perjuangan para pendahulu yang tak pernah mundur dalam situasi segenting apapun? Ada yang berjuang di tempat pengasingan, bahkan di dalam penjara. Namun sekarang berjuang bukan lagi tentang senjata. Dan lihatlah bagaimana nilai perjuangan itu hidup. Melihat para pendiri dengan begitu hebatnya berjuang, para guru yang dengan sabar mendidik. Maka dari itu, besarkan usahamu sebelum masamu padam.
Karena pada setiap jiwa yang ada di antara kita terdapat kewajiban untuk melestarikan dan menjaga segala pesona juga keindahan yang dianugerahi Tuhan dengan segenap ketulusan juga kesungguhan. Ya, cikali-cikali semua, Khutbatul Ars Pondok Modern Kuri Langit tahun ini mengambil tema Kuri Langit mencetak generasi pejuang umat dan pemimpin Islam tanah air dan dunia. Mengambil ibrah dari perjuangan tokoh ulama dunia asal Makassar yang kita kenal dengan gelar Tuan Tasalamaka Rigoa. Beliau adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau lahir di Goa pada 3 Juli 1926. Belajar dan menghafal Quran sejak kecil di istana kerajaan Goa, dibimbing sang guru dan Rita Samang. Belajar ilmu mantik dan ilmu nahwu Arab dan beberapa kitab tauhid dan fikih kepada Syekh Balwi bin Abdullah Al-Alama Tahir dari Bontoala. Ketika remaja, beliau berguru kepada Syekh Jalaluddin Aidit di Cikoang. Kemudian pada tahun 1945 saat usianya beliau 19 tahun, beliau memilih melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dalam perjalanannya, beliau singgah di Banten dan Aceh, sekaligus berguru kepada Syekh Nuruddin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Quraisi hingga menerima ijazah Tarikat Qadariyah. Dari Aceh, Syekh Yusuf kemudian melanjutkan pengembaraan menuju Yaman dan belajar kepada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi hingga mendapat ijazah tarikat Naksabandi. Dari Yaman, Syekh Yusuf melanjutkan pengembaraan ke Madinah dan Damaskus, belajar ke beberapa guru hingga mendapat ijazah tarikat Al-Ba'laqiyah, tarikat Satariyah, dan tarikat Halwatiyah. Setelah 20 tahun pengembaraan menuntut ilmu, akhirnya Syekh Yusuf kembali ke Goa pada tahun 1665. Saat kerajaan Goa dikalahkan oleh Belanda, Syekh Yusuf kemudian bergeser menuju Banten dan dilaulat sebagai ulama tasawuf oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan sahabat masa remajanya, dan kemudian mendapat mandat untuk mendidik anak-anak penguasa Banten. Pada masa penjajahan ini, Syekh Yusuf ikut angkat senjata dan berperang melawan Belanda. Hingga pada masa pasukan Sultan Ageng kalah perang, beliau ikut ditangkap Belanda pada tahun 1683 dan dipenjarakan di Cirebon dan Batavia untuk selanjutnya diasingkan ke Sri Lanka. 9 tahun di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap berjuang berdakwah, menyebarkan Islam, dan memiliki banyak pengikut. Bahkan beliau juga tetap terhubung dengan murid-muridnya di Nusantara dengan perantara jamaah haji yang singgah di Sri Lanka. Hal yang membuat Belanda kemudian mengasingkannya lebih jauh, yakni ke Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1693. Di sini, Syekh Yusuf disambut baik masyarakat Afrika Selatan. Bersama Imam Abdullah Ibnu Hudi Abdul Salam, beliau menyebarkan Islam ke seluruh Afrika Selatan. Beliau banyak murid dan pengikut di sini, dan hal ini dijalaninya selama 6 tahun hingga wafat di tahun 1699 di usianya 72 tahun. Atas jasa dan perjuangannya, Syekh Yusuf Al-Makassari dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1995 oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, Syekh Yusuf juga dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Afrika Selatan atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Islam di sana.
membaca surat yang ada pada Al-Quran.
Jadi sekarang kan ada Baitul Mal yang ngurusin.